menjelaskan sekelumit seujung kuku dari lautan keutamaan salatul fatih lima qauli. Jadi yang saya jelaskan ini baru seujung kuku dari lautan keutamaan salawat al-fatih lima qauli. Karena kata Sayyidi Syekh radhiyallahu an, keutamaan al-fatih itu tidak bisa dijelaskan sampai kapanpun. Karena begitu utamanya salawat al-fatih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ada dalam kitab-kitab thariqah itu baru bagian luarnya saja. Adapun lebih dari itu nanti di akhirat yang akan kita ketahui. Jadi ini harus kita sadari bersama. Alhamdulillah kita mendapatkan amalan yang amat sangat berharga, berlian langit. Cuma karena yang diberi tidak tahu kalau itu berlian, banyak ikhwan masih nyari ke batu akik di pasar Loakan. Kenapa? Karena tidak tahu kalau yang dipegang yang ada di tangannya itu adalah batu berlian. Di batu berlian kalau tidak pernah digosok ya murah juga. Batu berlian itu baru bercahaya kalau sudah digosok dan dirawat. Demikian juga amalan, ya, kalau jarang dibaca lama-lama redup juga. Para ikhwan rahimakumullah, singkatnya saja, salawat al-fatih lima uliqah ini ya mempunyai banyak muatan di dalamnya. Di antaranya masing-masing kalimat yang ada dalam salawat al-fatih itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, salawat al-fatih ini dibaca dengan ijazah umum, ada ijazah khusus, ada ijazah khusus, super khusus. Yang dibaca umum, orang Islam membaca selawat al-fatih. Keutamaannya, barang siapa mengamalkan selawat al-fatih, walaupun hanya sekali sehari, misalnya setelah sholat 5 waktu, maka orang tersebut dijamin husnul khatimah. Ini jaminan yang paling bagus. Kemudian ya untuk qabul haji dan lain sebagainya, di situ banyak kaifiat-kaifiat. Para ikhwan rahimakumullah, jadi ini yang umum. Ada selawat fatih dibaca dengan cara yang khusus. Siapa mereka yang khusus? Ikhwan thariqah Tijaniyah. Khususnya bagaimana? Ikhwan thariqah Tijaniyah mendapatkan baiat yang sangat nyambung pada Rasulullah SAW. Di antara umat Islam ada yang menuduh selawat al-fatih ini tidak ada zaman Nabi. Bahkan dituduh dengan selawat bid'ah. Lebih parah lagi dituduh dengan selawat syirik. Gitu. Tolong jangan rame di bawah ya. Jadi selawat fatih ini dituduh dengan selawat syirik dan lain sebagainya. Ya. Kalau ingin tahu selawat fatih apakah ada sejak zaman Nabi, sudah ada. Redaksi al-fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaq wal muqlinil haqqi bil haqq dan seterusnya. Itu selawat fatih yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi yang mengajarkan selawat al-fatih di zaman Nabi itu Sayyidina Ali. Cuma redaksinya agak panjang. Jadi sebelum al-fatih lima maulid masih agak panjang. Hampir sama panjangnya dengan selawat Jawharatul Kamal.
Kalau ingin tahu persisnya, silahkan buka kitab tafsir Ibnu Katsir. Tafsirul Qur'anil Azim yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Ini tafsir yang disenangi oleh orang-orang Saudi, orang-orang Wahabi sangat senang dengan tafsir ini. Di tafsir ini ada pada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ banyak hadis-hadis tentang selawat. Dan di situ juga ada riwayat selawat al-Fatih yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini selawat Fatih. Tidak usah kok ada dari umat Islam mengatakan ini tidak ada zaman Nabi. Ya karena mungkin bukan tidak ada dan ketemu dengan sumbernya. Ya, jadi bukan tidak ada, tidak bertemu dengan sumbernya. Dan orang tidak bertemu tidak bisa mengklaim tidak ada. Contoh orang Jakarta tidak pernah ke kebun binatang, tidak pernah ke hutan, hanya melihat di buku dan majalah ada hewan namanya gajah. Jadi katanya majalah ada hewan namanya gajah. Apakah orang Jakarta yang tidak pernah masuk hutan dan tidak pernah datang ke kebun binatang bisa ingkar kepada gajah, mengatakan gajah tidak ada karena dia tidak pernah ketemu gajah? Ya tidak bisa, karena sudah ijma manusia seluruh dunia ada hewan namanya gajah, gambarnya ada, buktinya di hutan banyak, termasuk di kebun binatang ada. Yang ingkar karena tidak pernah ketemu saja. Jadi tidak pernah ketemu dengan gajah bukan dalil tidak adanya gajah. Orang yang tidak pernah ketemu dengan dalilnya selawat Fatih bukan menjadi dalil tidak adanya selawat Fatih. Itu. Jadi kalau ingin tahu dalilnya selawat Fatih ada itu, silakan di tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama. Jadi sudah ada sejak zaman Nabi, cuma redaksi Al-Fatih macam-macam. Ada yang dari Nabi kepada Sayyidina Ali, ada ke Syed Muhammad Al-Bakri, ada yang dari Rasulullah kepada Syekh Ahmad At-Tijani. Mirip-mirip redaksinya tapi berbeda sedikit. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi ini masalah selawat Fatih. Jadi ringkasnya seperti itu. Kemudian orang membaca selawat Fatih ini macam-macam. Ada yang umum. Siapa? Mereka yang dapat diajari selawat Fatih. Karena Nabi juga menyuruh agar kita mengajarkan, bukan mengijazahkan, mengajarkan. Nabi memberi pesan kepada Syekh Tijani, "Allimun nas bi salatil fatih lima ughliqa liyamutu 'alal iman." Ajari orang-orang dengan selawat Fatih biar nanti membawa iman. Amin. Jadi Rasulullah bersabda setelah wafatnya dalam pertemuan barzahi. Pertemuan barzahi, Rasulullah sudah wafat, yang ditemui orang hidup namanya pertemuan barzahi. Pertemuan seperti ini bagian dari karamatul auliya. Sebagian orang Islam ada yang ingkar, sebagian ada yang percaya. Yang ingkar tidak kafir. Ya, tolong di depan saja bermainnya, jangan di bawah sini mengganggu. Jadi yang ingkar dengan pertemuan dengan Rasulullah setelah Rasulullah wafat, baik dalam pertemuan mimpi maupun pertemuan yang dalam sadar, itu banyak umat Islam. Kalau mimpi ittifaq, jadi percaya adanya mimpi kanjeng Nabi. Tapi bertemu dengan sadar, ada orang Islam yang menerima, ada orang Islam yang menolak. Menolak pertemuan dalam sadar dan hasilnya tidak membuat orang itu kafir. Jadi kita jangan mengkafirkan orang yang tidak percaya. Kenapa? Ya, status
pernyataan atau perkataan Nabi setelah beliau wafat namanya bisyarah. Kalau masih hidup namanya hadis. Orang yang ingkar dengan hadis, terutama hadis sahih, hukumnya kafir. Tapi ingkar dengan bisyarah, dalilnya ada di Quran, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, di surat Yunus ayat 74. Ingkar dengan busyra ya kepada para aulia ini tidak kafir, cuma tidak kebagian. Alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya dengan bisyarah. Nabi SAW memberikan busyra atau bisyarah kepada Rasul Syekh radhiyallahu an. Salah satu bisyarahnya adalah salatul fatihah lima ughliq. Perintah yang pertama, alimun nas, ajari orang-orang. Jadi orang yang mendapatkan pelajaran selawat al-fatih itu dapat keutamaan al-fatih. Tapi keutamaan paling luar, selawat al-fatih lebih utama dari selawat yang lain 600.000 kali lipat. Itu keutamaan paling luar dari selawat al-fatih. Kemudian selawat al-fatih mempunyai 10 syarat. Jadi al-fatih baca selawat al-fatih mempunyai 10 syarat. Barang siapa membaca 10 syarat ini mempunyai keutamaan yang tidak terhingga. Dari 10 syarat untuk kalangan khusus ya. Siapa kalangan khusus? Ikhwan thariqah yang kayak kita. Di mana syarat yang pertama mendapatkan ijazah atau talqin selawat al-fatih dengan sanad yang nyambung sampai kepada Rasulullah. Ikhwan ini kan dapat semua. Yang kedua, yakin bahwa selawat al-fatih bukan bikinan manusia. Tidak seperti selawat Barzanji, tidak seperti selawat burdah itu buatan wali. Tetap dapat pahala. Tapi selawat fatih barazat minal ghaib. Jadi adalah selawat yang diberikan dari hadratul wahid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh Rasulullah diajarkan kepada umatnya. Itu. Dengan dua syarat ini dijelaskan dalam kitab Fathur Rabbani, juga dalam kitab-kitab yang lain termasuk dalam kitab Rimah. Jadi andaikan mungkin ada 100.000 umat, masing-masing umat punya 100.000 kabilah, masing-masing kabilah punya 100.000 penduduk laki-laki. Masing-masing penduduk laki-laki ini diberi umur 100.000 tahun. Tiap hari baca selawat al-fatih 100.000, dikumpulin seluruhnya tidak cukup ngimbangin satu selawat fatihnya orang yang baca selawat fatih dengan izin muttasil pada Nabi plus yakin bahwa selawat fatih adalah selawat yang datang dari hadratul wahid. Baru dua syarat. Syarat yang lain mau dibaca? Iya saya lanjut. Jadi ingat-ingat. Jadi yang pertama ada izin, yang kedua ya yakin bahwa surat al-fatih datang dari hadratul wahid. Yang ketiga istihdarus suratul karimati baina yadayhi. Ini berat. Jadi sambil baca menghadirkan hati kita hadir, tidak alpa. Karena apa? Banyak orang baca selawat karena sudah kadung hafal, baru terasa karena sudah sampai 100. Benar Pak? Iya. Saking cepat terus. Saking hafalnya nggak terasa, tiba-tiba sudah 100. Berarti hatinya tidak ikut baca.
Jadi syarat yang ketiga, hatinya hadir seakan-akan dia baca di depan Nabi. Berdialognya. Jadi berhadapan dengan Nabi, kita baca selawat di depan Nabi. Amin. Membayangkan. Membayangkan ada di depan Nabi, kemudian kita berselawat di depan Nabi. Ini syarat ketiga. Bisa? Bisa saya insya Allah. Mungkin bisa. Benar nih. Kalau dapat rezeki bisa siapa saja. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Bisa jadi yang baca kitab tidak bisa, yang dengerin bisa. Amin. Atau rezeki ini bukan Amin ya Allah. Amin. Insya Allah. Makanya Arabi ayatalamah makna salati bi qalbihi wa huwa anna Allah subhanahu wa ta'ala yazidu min fadlihi wa karamihi wa judihi wa ni'amihi li nabihi wa habibihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hatinya ya, hadir dengan keyakinan bahwa menghadirkan makna ya, selawat al-fatih dalam hatinya. Jadi sambil baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'hum wal khatib. Jadi dengan angan-angan baca di depan Nabi, termasuk maknanya juga membekas di hatinya, dan di mana selawat itu mohon agar supaya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu hatinya meyakini Allah Subhanahu wa taala selalu menambah rahmat nikmatnya kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, ayya'taqida anna Allah yanuba 'anhu fi sholati 'alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nomor 5, yakin beriktikad bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam berselawat itu mewakilinya. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Allah dan para malaikat yang berselawat kepada Nabi. Jadi kita berselawat kepada Nabi ini melaksanakan perintah Allah, dan dengan ayat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita mewakili Allah berselawat kepada Nabi dengan lisan kita. Jadi kita bukan merasa kita murni membaca, tapi lisan kita dirasakan dijadikan oleh Allah ya, sebagai alat untuk berselawat kepada Nabi. Jadi selawat kita bukan murni dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan bagian dari selawatnya Allah kepada Nabi. Kenapa? Kita juga yang bikin Allah. Lisan kita yang bikin bisa bergerak baca selawat karena kehendak Allah. Kehendaknya yang bikin, kekuatannya yang bikin Allah. Semuanya punya Allah, bukan punya kita. Jadi kita ibaratkan ya seperti robot yang digoyangkan. Di mana Allah berselawat pada Nabi, kemudian Allah menciptakan kita juga berselawat kepada Nabi. Jadi tidak merasa amalnya sendiri. Karena yang banyak orang bangga, saya sudah berselawat sekian. Siapa berselawat? Saya. Ini kita jangan merasa amal kita ini semua Allah yang memberi, dan kita hanya menjadi pelaku atas kehendak Allah. Ayat yang ke-6 ya, sudah jelas. Yang kelima tadi. Yang keenam, ayat tidak tahu sallallahu alaihi wasallam ainudan wa nahu ruhul mawjudan. Jadi harus berkeyakinan
bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber. Jadi asal usul dari seluruh makhluk, bahkan juga arwah seluruh makhluk berasal dari induk arwah, yaitu rohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, ayya'taqid ma'ani alfamis salati alaihi sallallahu alaihi wasallam wa hasatan khatimat hadhihi salat. Jadi beriktikad, berkeyakinan dengan ma'ani, makna-makna dari lafal selawat al-fatih lima ulid yang tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara khusus juga dengan penutup salawat ini, di Al-Fatih lima ughliqa. Jadi harus tahu maknanya apa, yang membuka semua yang terkunci. Asalnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan. Dan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari cahayanya kemudian berubah menjadi ruh Muhammadiyah. Dari ruh Muhammadiyah Allah ciptakan ruh semuanya. Jadi seluruh alam semesta berasal dari ruhnya Kanjeng Nabi. Al-Fatih lima ulid juga mempunyai makna yang membuka hati yang tertutup menjadi hati terbuka. Tertutup oleh apa? Kekafiran menjadi muslim. Tertutup dari kesyirikan menjadi tauhid. Wal khatim lima sabaq menjadi penutup para nabi, penutup risalah kenabian dan risalah ke Rasulullah. Jadi harus punya. Jadi dengan makna-makna dari masing-masing kalimat dalam Al-Fatih dirasakan maknanya, diyakini sambil baca. Ya, tidak semua orang mampu sambil baca, jadi merasa di depan Nabi, kemudian meresapi maknanya. Gitu. Jadi maksudnya. Yang kedelapan, ayyakul al-maksud mu'ayyadan rawa ibtidhalu amrillahi ta'ala wa taqarrabu ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Juga menegaskan tujuan dari membaca selawat itu adalah melaksanakan perintah Allah. Jadi niatnya tidak ada yang lain, bukan biar utang lunas, bukan. Biar untuk hajat, biar terkabul, bukan. Satu, ditekankan niatnya murni imtithalu amril, melaksanakan perintah Allah. Di mana perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi perintah Allah. Jadi niat yang melaksanakan perintah. Taqarrabu ilaihi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berselawat itu kita mendekat dengan induk rohani makhluk, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya menyamakan frekuensi kita. Ruh kita biar nyambung frekuensinya dengan ruh Nabi. Kalau sudah nyambung frekuensinya, sehingga siarannya nyambung juga. Coba kalau tidak nyambung frekuensinya, TV antennya tidak bagus, bisa nyambung nggak? Ya, tidak keluar gambar. Walaupun keluar banyak nyamuknya. Itu. Tapi TV yang dapat anten yang bagus, maka akan keluar gambar yang bening. Kenapa? Frekuensinya nyambung. Sesuai sama antara yang beredar di angkasa dengan yang ada di TV tersebut. Maka keluarlah gambar yang jadi. Tapi kalau tidak ada yang nyambung, dibuka ini, buka itu, yang keluar adalah nyamuk yang dengan suara krosok-krosok, tak keluar gambar.
Demikian juga hati manusia. Kenapa kok tidak nyambung-nyambung kalau bicara Nabi? Kenapa kok tidak nyambung-nyambung kalau bicara sholat? Kenapa kok tidak pernah nyambung, tidak pernah khusyuk ketika sholat? Kenapa tidak pernah nyambung hati ketika baca selawat? Karena Pak, frekuensinya tidak nyambung. Oleh karena itu, agar supaya nyambung, maka baca selawat kepada Nabi, terutama selawat Al-Fatih, jangan dikasih macam-macam, embel-embel macam-macam. Kenapa? Kalau dikasih embel macam-macam berat juga. Coba HP terlalu banyak aplikasinya, lemot. Sampai hang. Kan gitu kalau tidak kuat. Tapi kalau dibuang aplikasi yang tidak penting, kemudian difokuskan dengan aplikasi yang dipakai, maka ketika dibuka langsung keluar dengan gambar yang cerah, kemudian loading yang cepat. Tapi kalau terlalu banyak aplikasinya, terlalu banyak, keberatan nanti filenya, akhirnya HP-nya loadingnya lemot. Kemudian dia banyak permasalahannya nanti. Demikian juga hati manusia. Jadi kalau di loading di muatannya duniawi, jabatan, perempuan, semua masuk ini dagangan, jabatan, ingin kawin, macam-macam disebut, baru baca selawat. Tidak loading, tidak nyambung. Tapi kalau dilepaskan semua, nanti urusan itu dengan sendirinya terselesaikan. Amin ya Allah. Cuma orang kalau tidak disebut hajat-hajatnya tidak yakin, kan gitu. Takut tidak diberi, padahal Allah sudah janji. Oleh karena itu, membaca selawat tujuannya satu, ya apa? Imtithalu amrillah wa taqarrub ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-9, ayyan wiya inda iradati salatil taqdim, inda iradati salati, ya niat ketika hendak membaca selawat at-taqdim, mengagungkan, wa ijlalan lillah, dan mengagungkan Allah, wa li rasulih, dan rasulnya, la li syai'in akhar, tidak ada tujuan yang lain. Faman shalla bihadhihi niyyati kanat al-marrata al-wahidata min sholatihi law duribat al-'alam nafsahu mi'ata alfi marrah wa qusimat alaihi lakaffarat jami'a dunubi. Jadi andaikan ya, dengan 9 syarat ini terpenuhi, andaikan alam ini ya dilipat gandakan 100.000 kali, penduduknya juga 100.000 kali, berbuat dosa cukup dengan satu selawat itu tercover, diampuni seluruh dosa. Subhanallah. Yang ke-10, min ahammi syurut kita wa lillahiha i'tiqadun intifa'ud dzikri dzakir laha biha dunal musalli alaihi biha sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah azza wa jalla agnahu an sa'il makhluqat. Dan yang paling penting, syarat terpenting para ikhwan rahimakumullah, ketika kita bersolawat ya, yang mana sholawat mohon rahmat diturunkan, dilimpahkan pada Rasulullah. Jangan punya anggapan gara-gara sholawat kita Rasulullah dapat rahmat. Jangan. Kenapa? Ya Rasulullah sudah, ya seluruh rahmat yang ada dari Allah diberikan kepada Nabi tanpa sholawat kita. Itikat yang benar bagaimana kita berselawat kepada Nabi biar mendapatkan bagian dari rahmat
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya bukan biar Nabi tambah tinggi derajatnya. Jangan ngaco. Kalau begitu namanya ngelunjak. Nabi tanpa salawat kita sudah tinggi derajatnya, termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan salawat kita. Dengan amal ibadah. Karena Allah tidak butuh dengan siapapun. Apa? Kita yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh kepada Rasulullah agar supaya menjadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini 10 syarat membaca selawat Al-Fatihah lima ughliqa, di mana kalau kita mampu membaca selawat Al-Fatih dengan 10 syarat ini, maka pahalanya kita ya punya izin. Alhamdulillah kita sudah punya. Yang kedua, ini yakin bahwa surat Al-Fatih barzat minal ghaib, jadi berasal dari hadratul ghaib, bukan karangan manusia. Yang ketiga, istighfar, menghadirkan hati, ya, kita baca selawat seakan-akan di depan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita sambil baca hati kita merasakan nikmat, merasakan makna dari masing-masing kalimat dari Al-Fatihah lima ughliqa. Kemudian yang kelima, ya, kita membaca ini semata-mata karena Allah menjadikan kita dan lisan kita mewakilinya membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, yakin bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sumber terciptanya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hayat dan arwah semua yang ada berasal dari rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, makna iktikad dengan makna masing-masing lafaz dari selawat Al-Fatih. Kemudian yang kedelapan, maksud tujuan berselawat murni melaksanakan perintah Allah dan biar kita dekat dengan Nabi secara rohani. Yang kesembilan, niat bahwa berselawat itu semata-mata mengagungkan Allah dan Rasulnya. Yang ke-10 adalah meyakini bahwa berselawat bukan untuk keuntungan Nabi, termasuk bukan untuk memenuhi kebutuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi semata-mata karena kita yang butuh dan diuntungkan dengan banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ya, hafal? Insyaallah. Ya, moga-moga hafal. Amin. Nanti kalau ingin hafal buka lagi, dibuka kemudian dicatat. Kalau baca di kitabnya belum tentu, kalau begini lebih gampang hafalnya. Jadi ini apa syarat 10 syarat dari Al-Fatihah lima ughliqa. Dan ini baru syarat zahirnya selawat membaca selawat Fatih secara martabat zahir. Adapun martabat batinul Fatih, batinul batin dari Al-Fatih dan Al-Fatih bernyatik ismul Allah, ini lain lagi ceritanya dan tidak bisa dijelaskan pahalanya. Terus bagaimana? Ada syarat-syarat yang lain, akan tetapi juga yang memerlukan untuk mereka yang diperbolehkan diberi dengan martabat batin, batinul batin ini harus dilihat dulu kemampuan si ikhwan itu sendiri. Jadi kemampuan fisiknya. Jadi kalau fisiknya tidak sehat, tidak bisa.
Karena apa? Tidak akan mampu. Kemudian yang kedua, kemampuan jiwanya. Kenapa tidak semua jiwa manusia itu berjiwa besar? Jadi ada orangnya gede tapi jiwanya kecil. Contohnya orang gede jiwanya kecil, gede badannya doang. Tapi ketemu musuhnya belum sampai sudah ketakutan duluan. Ya, itu tanda orang jiwanya kecil. Itu. Tanda kedua, jiwa kecil itu yang dipikir hanya dirinya sendiri. Diajak mikir orang lain tidak mau. Kenapa? Ya, mikir diri sendiri sudah pening kok diajak mikir orang. Kenapa? Kapasitas. Seperti HP. HP jadul bisanya SMS dengan bicara. Dikasih SMS, tidak keluar. Apalagi MMS. Apalagi dikasih bikinin gambar. Coba HP jadul bisa enggak? Tidak bisa. Kenapa? Ya karena hard disknya kayak gitu. Ya kalau HP kayak gitu diinstal dengan Android, ya jebol. Bisa rusak. Demikian juga ya, ikhwan bersabar. Bukan kita pelit. Kenapa ya? Ikhwan yang memang mampu untuk itu ada isyarat dari Syekh untuk diberi. Tidak harus minta. Karena orang yang minta untuk perkara khusus tidak boleh diberi. Orang minta ingin dapat jabatan, tidak boleh kasih jabatan. Apa? Biasanya orang minta jabatan nanti hianat dengan jabatannya. Coba yang korum-korum sekarang akhirnya antri di KPK ini kan minta jabatan. Tak jatah. Kampanye membaik-baikkan dirinya walaupun tidak baik. Yang tadinya tidak sholat masjid kalau mau jadi pejabat, nyalek dan macam-macam. Begitu selesai juga. Jadi seperti itu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan, termasuk pertimbangan kejiwaan, termasuk juga kebutuhan. Jadi karena dibutuhkan agar berjuang dan lain sebagainya, maka ya orang-orang seperti itu perlu dapat bekal khususnya. Tapi ya dengan surat Al-Fatih, ya, insya Allah ikhwan, kalau membaca wirid lazim pagi sore istiqomah dengan bacaan tartil, membaca wadifah berjamaah tiap hari, istiqomah hailalah di zawiyah tiap Jumat sore badal asar sampai dengan terbenamnya matahari, Allah yang sudah memberikan jaminan. Jadi akan memberikan keselamatan dunia akhirat. Kalau akhirat aja dijamin lepas dari neraka, dijamin tidak ditanya oleh malaikat, apalagi di dunia. Di akhirat aja sudah lolos, apalagi di dunia. Jadi tinggal keyakinan kita. Kenapa kita kok banyak masalah? Tidak yakin. Jadi bermasalahnya tidak yakin. Kalau sudah yakin, orang-orang zaman dulu yang istijabah ternyata yang dibaca bukan panjang-panjang, bahkan kadang-kadang bacanya salah. Baca surat Ikhlas saja belum benar, kulullah atau sama. Tapi istijabah doanya. Kenapa? Etika, yakin. Jadi keyakinan menentukan demi tegak siapa di belakang senjata. Jadi kalau orang itu titis, maka senjata itu akan titis juga. Tapi senjata otomatis, otomatis sih. Satu kali ditarik 30 peluru dalam 1 detik akan keluar. Tapi yang pegang tidak terampil. Yang pegang gemetar ketakutan. Ya, tumpah kemana-mana tidak terkeluar. Karena sasaran. Tapi senjata biasa tidak otomatis. 1 kali tarik baru 1 peluru yang keluar. Tapi dipegang oleh orang yang punya kemampuan untuk itu, maka 1 peluru keluar, maka 1 peluru mesti menghasilkan. Bahkan para hadirin, ya, orang yang ahli dalam ilmu bela diri
tanpa pedang, tanpa senjata bisa membunuh musuh-musuhnya. Dan mana? Yaitu di antara yang adalah keyakinan yang kuat. Sehingga kok ada tangan bisa memotong besi. Kan lihat di atraksi ilmu silat, besi dipukul dengan tangan, besi baja dipukul dengan tangan patah, batu bata disusun sekian banyak di karate patah semuanya, hancur semua. Itu tidak lain bukan hanya kuatnya tangan, tapi juga kuatnya keyakinan. Ya kalau sebelumnya sudah tidak yakin, ya, belum mukul sudah patah duluan. Itu. Jadi termasuk dalam berdoa keyakinan dengan doa yang dipakai. Kalau yakin itu istijabah, maka kalimat apapun bisa menjadi doa istijabah. Apalagi memang doanya doa istijabah. Karena istijabah ini ya ada banyak faktor yang menyebabkan doa itu istijabah. Satu, karena doanya. Dari mana? Al-Quran. Jadi ayat. Jadi kalau doa berasal dari Al-Quran namanya doa maghfurah. Jadi doa yang maghfur ada dasarnya dari Al-Quran. Jadi doa yang berasal dari Al-Quran ini termasuk doa yang istijabah. Istijabahnya dari mana? Derajat Al-Quran sebagai kalamullah. Ini dari baca. Yang kedua termasuk juga Al-Fatihah lima ummih, mempunyai keutamaan yang sangat tinggi. Jadi karena bacaannya yang memang istijabah. Yang kedua waktunya. Berzikir malam hari dengan siang hari lebih utama malam hari. Termasuk wirid lazim ditakdim ke malam hari, maka pahalanya menjadi 500 kali lipat daripada dibaca siang hari. Oleh karena itu saya kalau sekiranya tidak bisa bangun sebelum subuh, maka sebelum tidur disempatkan takdim wirid subuh. Jadi satu karena bacaannya, yang kedua karena waktunya. Ramadan dengan bukan Ramadan beda pahalanya, dan waktu-waktu istijabah yang lain. Yang ketiga ada istijabah karena tempatnya. Sholat 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di tempat yang lain selain Masjid Nabawi dan Baitul Maqdis. Sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 rakaat. Ya, kelipatannya 1.000 kali lipat dari sholat di tempat selain Masjid Nabawi, terutama selain Masjidil Haram Mekah dan Masjid Palestina, Baitul Maqdis. Sholat di Baitul Maqdis 500 kali lipat keutamaan. Jadi tepat menentukan. Jadi ada dari bacaannya, waktunya, tempatnya. Yang keempat, orangnya. Jadi masing-masing orang beda. Contohnya tanda tangan. Tanda tangan pejabat dengan bukan pejabat beda enggak? Sama-sama pejabat, lain tingkatan, lain juga harganya. Jadi martabat orang tersebut ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala menentukan tinggi rendahnya pahala yang didapat dari ibadah-ibadahnya. Ini juga sangat-sangat menentukan. Oleh karena itu, ya semakin tinggi martabat kita di hadapan Allah, maka semakin tinggi pula pahalanya. Dan urusan ini yang tahu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang tertentu yang diberi ilmu oleh Allah tentang hal ini. Ya ada orang yang oleh Allah jadi seperti guru tarbiyah, dan lebih lagi guru tarbiyah tahu ini derajatnya si A ini begini,
nanti paling tinggi sampai di sini. Tahu. Ya. Guru tarbiyah itu tahu. Jadi dan bisa meletak, oh ini nanti jabatannya seperti ini. Ya, ditentukan oleh guru tersebut. Kenapa? Memang oleh Allah sudah diberi ilmu tentang perkara gaib. Bukan tahu yang gaib, Allah ngasih ilmu tentang gaib. Yang tahu gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi makhluknya ada yang diberi sedikit ilmu tentang perkara gaib. Karena ada yang mengatakan yang mengklaim tahu yang gaib syirik. Karena al-ghaibulillah, kegaiban hanya punya Allah. Dan itu pernyataan yang kebablasan. Jadi kenapa? Ya tidak tahu konteksnya. Jadi maksudnya tidak ada yang tahu yang gaib. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak tahu yang gaib. Yang tahu hanya Allah. Terus bagaimana kalau Nabi cerita tentang surga neraka? Diberitahu. Jadi kalau makhluk diberi ilmu oleh Allah tentang perkara gaib. Maka Nabi didatangkan ke surga sehingga Nabi bisa cerita surga. Ditunjukkan pada Nabi neraka sehingga Nabi bisa bercerita neraka. Ditunjukkan pada Nabi alam barzah sehingga Nabi bisa bercerita alam barzah. Bukan tahu karenanya sendiri, diberitahu. Jadi kan benar memang kalau mengklaim tahu yang gaib syirik. Ya. Jadi kan mengklaim tahu yang gaib, saya tahu yang gaib. Jadi kalau mengklaim tahunya karena tahu karenanya sendiri ya syirik. Tapi kalau diberitahu oleh Allah, di mana letak syiriknya? Para aulia tahu yang gaib. Tahu diberitahu oleh Allah tentang nasib seseorang. Oh kamu besok akan begini. Tapi Allah yang ngasih tahu. Karena juga yang harus diperhatikan para ikhwan itu orang tahu gaib ini ada dua macam. Jalurnya tahu barang gaib ini ada dua. Jalur pertama yang paling gampang dan banyak dipakai terutama orang-orang yang ahli ilmu hikmah dan perdukunan. Ya. Tahu yang gaib dari mana? Dari alam jin. Jadi tahu yang gaib, tapi yang ngasih tahu adalah bangsa jin. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Bahkan bisa saja pada saat tertentu memang sengaja disesatkan oleh bangsa jin. Oleh karena itu, ikhwan tidak usah bercita-cita ingin ketemu jin, tidak usah. Kenapa? Ya ilmu yang didapat dari alam kegelapan kayak itu belum tentu benar. Bahkan pada saat tertentu lebih banyak salahnya. Walaupun pada saat tertentu ada benarnya juga. Tapi ketika nanti pada puncak dipercaya orang, dia akan mempermainkan. Apalagi hadiahnya sogokannya ke jin namanya itu? Sajiannya tidak lengkap. Nah, ini bahaya. Yang kedua, orang yang diberitahu tentang gaib oleh Allah murni pengetahuannya dari Allah Subhanahu wa taala melalui alamul malakut. Melalui alamnya para malaikat, Allah memberinya ilmu tentang perkara gaib. Yang demikian ini dialami dan didapat oleh para nabi, para rasul, para wali dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau pilih yang mana. Tapi kalau pilih buru-buru cepat itu yang dari alam jin. Biasanya tinggal nyebut nama kepala jin siapa yang akan dipuja. Disebut nama, dipanggil terus-terusan. Salah satu contohnya ada jin namanya Kororin. Yang ingin coba kalau nggak percaya dipanggil Kororin. Datang mengganggu repot. Itu ada dulu ketika saya di pondok ada santri. Ya baca dia Kororin. Dibaca, dan sampai 1000. Itu. Kemudian saya bilang buka. Kalau nggak dibuka pintunya, jendelanya dibuka. Jendela dibuka. Mau nggak sampai 1000 ya. Kemudian ada orang yang ngeraba-ngeraba di jendelanya. Jadi jari-jarinya itu jendela itu tangannya ini satu jari.
gede. Jadi jari-jarinya gede-gede, pokoknya kayak pisang raja, pisang panjang itu, kayak pisang tanduk itu. Kabur. Akhirnya takut loncat. Nah ini yang bahaya. Orang-orang yang bermain begituan, nanti begitu ketemu takut. Nah ini biasanya langsung gila itu kayak gitu. Dan kalau orang gila gara-gara ingin ketemu dengan bangsa jin, kalau sudah gila sulit disembuhkan. Lain kalau orang kerasukan itu bukan kemauannya, itu gampang disembuhkan. Tapi kalau dia tirakat ingin, dia punya hodak jin, setelah dapat tidak bisa mengendalikan, akhirnya dia gila, ya itu sulit disembuhkan. Jinnya tidak mau dikeluarkan, dia kok undang saya. Ini bahayanya. Oleh karena itu saya ingatkan para ikhwan semuanya, jangan main-main dengan ilmu yang beginian, nanti tidak manfaat, yang banyak mudaratnya. Demikian, moga-moga ini menjadi ilmu yang manfaat. Allahumma syurna bi sunnati ahlil khairi tijani wa amidana bi madadi khatmil awliya'il kitmani bi barakati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima qawlina wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.